Pengacara Abi Aulia, Sylvia Devi Sumbarto, menuding Polda Jabar menangkap kliennya tidak sesuai prosedur. Abi yang merupakan tersangka kasus pembunuhan di Jalan Jaga, Subang, telah ditangkap dan ditahan, Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025. Menurut Sylvia, penyidik di Treskrimum Polda Jabar seharusnya memberitahu kuasa hukum sebelum membawa Abi Aulia. Abi menjadi tersangka ketiga yang ditahan dalam kasus Subang ini. Penangkapan ini secara mendadak tanpa memberitahu kami selaku kuasa hukum Abi Aulia. Padahal selama ini tersangka Mimin, Mintarsih, bersama kedua anaknya selalu kooperatif, dan tidak melarikan diri, kata Sylvia saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025. Menurut Sylvia, alasan penangkapan Abi Aulia berdasarkan keterangan polisi adalah karena berkas penyidikannya telah lengkap atau P21. Setelah tahu Abi ditangkap dan dibawa ke Polda, saya langsung meluncur ke Polda Jabar untuk mendampingi Abi Aulia, ujarnya. Sylvia juga meminta kepada penyidik untuk tidak meminta tanda tangan apapun dari kliennya sebelum ia tiba di Polda Jabar. Ia menekankan pentingnya untuk mematuhi KUHP Pasal 66. Sekalipun Abi statusnya tersangka, namun harus menjunjung asas praduga tak bersalah, dan tidak boleh disiksa atau dipaksa-paksa untuk ini itu, tegas Sylvia. Lebih lanjut, Sylvia meminta di Treskrimum Polda Jabar agar tidak hanya menjalankan standar operating prosedur, SOP, dalam melakukan penangkapan, tetapi juga berpegang pada KUHP yang benar. Saya berpesan polisi dalam melakukan penyidikan maupun penangkapan harus selalu mengacu kepada KUHP. Jangan asal tangkap seperti hari ini menjemput Abi klien saya tanpa memberitahu kuasa hukumnya, ucap dia. Sebelumnya, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu, penyidik di Treskrimum Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka. Kelimanya adalah Yosep Hidayah, Muhammad Ramdhanu, Mimin Mintarsih, serta kedua anak Mimin Abi Aulia dan Ariki Reksa Pratama. Namun pada awal penetapan tersangka, hanya Yosep dan Danu yang ditahan. Keduanya bahkan sudah divonis bersalah. Yosep mendapat hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Danu yang menjadi justice kolaborator dihukum 4 tahun penjara. Maka, kini tinggal Mimin dan Ariki yang belum ditahan.